Kita melanjutkan eksposisi kitab Wahyu kita. Sekarang kita sudah sampai pada cawan keempat. Wahyu 16 ayat 8 sampai 16. Wahyu 16 ayat 8 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Dari ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tata binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Penglihatan yang boleh Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes, yang boleh disampaikan kepada gerejamu hingga saat ini. Kiranya itu juga yang boleh memberikan berkat kepada setiap kami yang boleh mendengar, membacanya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan, maka kami melihat pun tidak dapat mengerti. Kami mendengar pun kami tidak dapat mengerti ya Tuhan. Bukakanlah mata kami dan telinga kami untuk melihat siapakah Tuhan dan siapakah diri kami. Bentuklah kami, ajarlah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami mohon. Amin. Saudara, pada tahun 852 sebelum Masehi, orang Moab berkumpul. Mereka membentuk aliansi, membentuk koalisi dengan Amon dan Meunim. Mereka berkumpul bersiap melawan Raja Yehuda, yaitu Yosafat pada saat itu. Yosafat tidak tahu rencana mereka. Tapi kemudian Yosafat kaget, dan pada saat dia kaget, dia sudah telat. Dia melihat mereka sudah berkumpul di En-Gedi dalam jumlah yang begitu besar di suatu tempat yang dekat dengan Yerusalem. Kita buka bersama-sama 2 Tawarik 20 ayat 2. 2 Tawarik 20 ayat 2. Kehidupan manusia di zaman ini, kehidupan orang Kristen di zaman ini seringkali juga seperti itu, saudara. Sebenarnya, kalau kita diberikan kepekaan, kita bisa melihat dari jauh. Tetapi ketika bahkan orang Kristen pun hidup terbiasa dengan tidak menguduskan dirinya, maka mereka tidak peka. Dan musuh sudah tiba-tiba di depan. Dan dengan segera menghantam daripada orang percaya. Dan ini yang terjadi pada zaman Yosafat juga, saudara. Kita baca di ayat yang kedua ini ya, 2 Tawarik 20 ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat bersama-sama, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni di En-Gedi. Dan Yosafat kaget karena serangan yang tiba-tiba ini. Yosafat terkejut dengan bencana yang tiba-tiba ini. Dan Yehuda sedang berhadapan dengan bahaya yang mengancam Yehuda, yaitu kehancuran total daripada Yehuda.
Dan saudara, di tengah-tengah tidak ada jalan keluar, Yosafat menyadari kegagalan, Yosafat menyadari kebersalahan dan keberdosaan bangsanya, mengajak bersama-sama dengan bangsanya berseru kepada Tuhan. Dikatakan, nggak usah bukakan, di pasal yang sama di ayat yang 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga bersegenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Dikatakan, sang raja berdoa memohon pembebasan. Doanya, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di dalam penganiayaan, di dalam kesengsaraan, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan bukan ngelihat ke dalam diri, di dalam kesendirian dan kesepiannya, tetapi melihat, memandang kepada Tuhan yang ada di atas, yang jauh melampaui manusia, memohon kepada Dia dan menyadari keberdosaan dan ketidakmampuan manusia. Ini yang dilakukan oleh Yosafat, dan dia ajak seluruh bangsa Yehuda. Dan Tuhan menjawab di ayat yang ke-17-nya, nggak usah buka. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Dan keesokan harinya kemudian raja dan rakyatnya memandang kepada perkemahan musuh. Dan apa yang terjadi, mereka melihat ada mayat-mayat bergelimpangan di tanah. Tidak ada seorang pun yang luput, dan orang Yehuda mendapatkan jarahan dari musuh mereka. Itu di tahun 800-an sebelum Masehi. Lalu peristiwa seperti ini kemudian terjadi lagi, terulang pada tahun 701 sebelum Masehi. Ketika tentara Raja Asyur, Raja Sanherib datang mengepung Yerusalem. Raja Hizkia berdoa memohon kepada Tuhan. Dan kemudian musuhnya 185.000 orang dibinasakan oleh satu orang malaikat. Dan kemudian di bagian lain dalam Alkitab juga mencatat peristiwa yang sama dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika orang Israel berada di dalam tangan Raja Kanaan, Yabin, dan jenderalnya Sisera mengepung. Dan kemudian orang-orang Israel berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai Deborah, Tuhan memakai Barak, dan kemudian menyelamatkan orang Israel. Dan ketika orang Israel menang, Deborah bernyanyi. Dalam nyanyian Deborah dikatakan bahwa kemenangan terjadi di Ta'anak, di tepi sungai Megido. Di tepi sungai Megido, terjadi di sekitar Megido. Di mana dikatakan lagi di dalam pujian itu, di mana bintang-bintang bertempur dari langit melawan Sisera. Mengatakan bahwa ini perbuatan Tuhan, bukan perbuatan tangan manusia. Siapa sih kita? Kita tidak mampu menghadapinya. Tetapi bintang-bintang bertempur dari langit, dikatakan. Saudara, kitab Wahyu memakai ini sebagai model dan simbol. Bahwa pada akhir zaman, Kristus akan menyelamatkan gerejanya. Menyelamatkan gerejanya dari kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan gerejanya. Mereka berkumpul di suatu tempat. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Harmagedon. Har itu gunung, ya. Har, Megido, ya. Gunung Megido. Artinya gunung Megido. Saudara, kita sudah melihat ada ketujuh materai. Kita sudah melihat ada ketujuh sangkakala dan juga ketujuh cawan murka yang sudah kita lihat dan akan kita lihat. Itu semua adalah penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan yang terjadi di sepanjang sejarah gereja. Tetapi di cawan yang keenam yang nanti kita lihat dan juga ketujuh itu adalah peristiwa sesaat sebelum akhir zaman. Makin mendekati. Lalu pada cawan yang keenam ini sudah terjadi sebelum akhir zaman sesaat. Lalu ketika cawan ketujuh ini membawa kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kalau yang lainnya itu sebelumnya bicara mengenai sejarah gereja dalam sejarah. Dan yang cawan ke-6 dan ke-7 ini mendekat dan sudah kemudian Kristus datang. Saudara, kita lihat cawan ke-4 dan ke-5.
cawan keempat dan kelima itu terjadi di sepanjang sejarah gereja juga, yang arahnya adalah kepada peristiwa-peristiwa akhir daripada zaman. Akhir dan klimaks memuncak. Dan di dalam ayat 4 dari Wahyu 16 yang kita baca tadi, saudara, cawan keempat dicurahkan oleh malaikat ke atas matahari. Kenapa ke atas matahari? Untuk menghanguskan manusia dengan api, dikatakan. Dan saudara, ini adalah simbol. Dan bagaimana kita mengerti hal ini? Kita bisa mendapatkan jawabannya dari keterbalikannya yang ada di dalam kitab yang lain. Di Mazmur Tuhan pernah menyampaikannya. Dan di dalam Wahyu itu sendiri Tuhan pun pernah menyampaikannya. Dalam Wahyu 7 ayat 16 kita buka bersama-sama. Ini adalah janji Tuhan kepada orang-orang yang ditebus. Wahyu 7 ayat 16. Wahyu 7 ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari akan panas terik, tidak akan menimpa mereka lagi. Dan keterbalikannya itu disampaikan di ayat yang ke-8 ini. Wahyu 16 ayat ke-8, Tuhan melakukan kebalikannya. Tuhan menghakimi dunia yang berdosa. G. Campbell mengatakan bahwa cawan keempat melambangkan penghakiman perjanjian. Manusia dihakimi karena manusia telah mengubah hukum moral Tuhan. Dan biasanya dilakukan melalui penyembahan berhala. Saudara, Yesus mengajarkan bahwa Allah itu baik. Dia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Tuhan mencurahkan hujannya bagi orang yang baik dan juga orang yang jahat. Tapi akan tiba saatnya ketika Tuhan mencabut berkat kehidupan dari mereka. Maka saudara, kesempatan selesai. Akan tiba saatnya ketika Tuhan mencabut berkat kehidupan dari mereka yang memberontak kepada Tuhan. Sehingga apa yang selama ini yang seharusnya menjadi sumber berkat bagi mereka, tapi malah menjadi sarana penghakiman ilahi. Sumber berkat yang dari Tuhan, yang harusnya berkat, tapi kemudian menjadi sarana penghakiman ilahi. Berapa sering kali ya saudara, justru ketika kita punya apa yang kita miliki itu, kita pakai justru untuk melakukan dosa, bukan? Dengan uang saudara, dengan kebebasan internet saudara, dengan hati yang tidak takut akan Tuhan, terlebih lagi saudara. Dan berkat, seharusnya berkat yang Tuhan berikan menjadi sarana penghakiman ilahi. Saudara, ketika Kristus datang, dia telah menang di atas kayu salib. Iblis berusaha menutupi kekalahannya. Dan jangan sampai kabar baik ini diberitakan di seluruh dunia. Maka iblis dan pengikutnya berusaha menutupi kemenangan Kristus. Berusaha untuk menyebarkan juga berita-berita palsunya. Sebagaimana Kristus mengumpulkan seluruh umatnya dari 4 penjuru. Iblis mengumpulkan pasukannya dari ke-4 penjuru. Saudara, dunia yang tidak takut akan Tuhan, maka dengan sengaja menolak Tuhan, mencemooh Tuhan, melawan Tuhan, dan berusaha menekan Injilnya. Jangan sampai mereka kemudian mendengar dan percaya kabar kemenangan Kristus. Saudara, Paulus berkata, murka Allah telah dinyatakan dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Roma 1 ayat 18. Dan ini menggunakan present tense. Bahkan bukan hanya akhir, tapi saat ini pun ada efek dosa, ada kutuk yang ditimpakan ke atas orang yang berdosa. Terlebih lagi di akhir daripada zaman ini. Saudara, ketika Paulus mengatakan hal ini, murka Allah telah dinyatakan dari surga atas segala fasikan dan kelaliman manusia. Artinya, karena kejahatan manusia sendiri, Tuhan menyerahkan mereka kepada kesengsaraan hidup yang sesat di dunia ini juga. Mereka diserahkan kepada kesengsaraan hidup yang sesat di dunia ini sekarang juga.
Jadi saudara, cawan keempat ini bicara bahwa di dalam dosa, dunia menjadi keras dan menyakitkan. Di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia ini begitu menjadi keras dan begitu menyakitkan. Dan ayat 9 mengatakan, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Saudara, saat ini agama apa yang paling banyak diserang dan dicemooh? Kekristenan. Saudara, apakah saudara tidak sadar kenapa kok kekristenan yang paling banyak dicemooh dan diserang? Iblis sedang berusaha menutupi, jangan sampai berita Injil itu diberitakan. Jangan sampai berita Injil itu kemudian didapat dan didengarkan oleh orang, dan orang itu kemudian beroleh keselamatan. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga saat ini maka kemudian agama dan kekristenan secara khusus difitnah secara terbuka. Dunia mencemooh. Di mana Tuhan yang baik? Di mana Tuhan yang penuh kasih yang kalian bicarakan? Mana Tuhan yang kalian sampaikan? Mana Tuhan yang baik itu? Tidak ada, bukan? Mengatakan dengan cara yang demikian. Saudara, manusia tidak bertobat dan tidak memuliakan Tuhan. Manusia melanggar hukum Tuhan dan Tuhan menegakkan keadilan dan kekudusannya. Karena dosa manusia sendiri. Tapi malah kemudian bukannya mereka bertobat, tetapi malah Tuhan yang disalahkan. Entah dengan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Entah itu mengatakan bahwa dosa ini gak ada hubungannya dengan Tuhan sama sekali. Gak ada relasinya. Saudara, karena dosa manusia sendiri, tetapi malah Tuhan yang disalahkan. Karena penyembahan berhala dan dosa manusia sendiri yang membuat Tuhan memalingkan wajahnya. Seharusnya ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, kita mendapatkan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan berikan kepada kita. Tetapi karena penyembahan berhala dan dosa manusia, Tuhan memalingkan wajahnya. Dan itu penuh dengan kemarahannya. Ketika dunia semakin mempromosikan, ketika suatu masyarakat semakin memajukan bayi-bayi yang dibunuh dalam rahim, ketika dunia semakin brutal mempromosikan dan merayakan kebrutalan dalam film-film dan juga hawa nafsu seksual di dalam segala aspek kehidupan manusia itu dirayakan, digembor-gemborkan, maka yang terjadi, saudara, keruntuhan masyarakat. Keruntuhan masyarakat. Masyarakat sudah tidak mau lagi, tidak mengenal, tidak tahu siapa dirinya dan siapakah Tuhan. Maka yang diambil adalah, saya mau yang enak. Saya nggak usah menikah saja. Kalau saya menikah, saya nggak usah punya anak. Kalau saya punya anak, jangan sampai kemudian anak ini lahir. Maka ini menjadi cilaka bagi suatu masyarakat. Menjadi cilaka bagi suatu bangsa. Ketika ini dipromosikan dan terus digembar-gemborkan. Saudara, Douglas Kelly mengatakan, orang-orang yang menolak untuk bertobat bertekad untuk tidak mengakui adanya hubungan antara kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah dengan rasa sakit dan luka yang mengikutinya. Akibat dosa ada luka, tetapi manusia tidak mengakui apa itu relasinya dengan Tuhan. Tidak mau mengakui adanya dosa di dalam diri manusia, di dalam masyarakat. Tetapi Alkitab menegaskan, inilah dosa manusia. Inilah dosa masyarakat. Inilah dosa bangsa. Di mana seharusnya kita datang menghadap Tuhan. Tuhan, inilah dosa kami. Tuhan, inilah kesalahan kami. Saudara, ayat ke-10 dikatakan, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Saudara, pembaca mula-mula waktu membaca ini sangat mungkin mereka mengkaitkan ini dengan kejadian yang mereka alami. Ada konteks di zaman mereka, waktu baca ini mereka ingat, mereka tahu akan suatu hal. Dan pada saat itu ketika mereka baca ini, saudara, kegelapan memang terjadi. Kegelapan bukan berarti matahari kemudian tidak bersinar. Kegelapan apa yang terjadi pada zaman mereka? Yaitu kekacauan melanda Roma.
Kekacauan apa yang terjadi pada saat di dalam kekaisaran Roma? Karena penguasa jahat yang menindas kekristenan pada saat itu yang adalah Nero bunuh diri. Nero bunuh diri dan ini kemudian mengguncang kekaisaran Roma pada saat itu. Dan di zaman Musa, saudara, juga hal yang sama terjadi. Itulah kegelapan Tuhan datangkan atas Mesir. Tuhan menunjukkan kedaulatannya atas kekuasaan bahkan iblis sekalipun. Saudara, meskipun orang-orang berdosa tidak mau bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka kemudian tetap, bukannya datang kepada Tuhan, tapi mereka tetap menggigit lidah mereka. Menggigit lidah mereka dalam kesedihan dan mengutuk Allah. Setelah sumber-sumber keamanan, baik itu lewat ekonomi, lewat politik dan ideologi kemudian jatuh. Yohanes mengatakan bahwa mereka akan menggigit lidahnya. Berusaha mempertahankan pengendalian diri mereka. Gigit lidah itu bisa bicara bahwa saya tahan gitu ya. Saya tahan, walaupun saya tertimpa ini segala sesuatu saya tahan. Apa sih yang Tuhan mau ya? Tuhan mau kita datang kepada Dia. Bukan mengatakan bahwa ini kekuatan kita. Ayo kita bangkit, ayo kita kuat gitu. Bukan, datang kepada Tuhan. Saudara, Yesaya katakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Yesaya 57 ayat 21. Maka kemudian saudara, kegelisahan akan dosa semakin menjadi-jadi. Akan semakin rusuh. Begitu gelisah. Bayang-bayang Tuhan membawa kegelisahan pada kekuasaan iblis. Dan hal ini menimpa roh-roh yang tidak mau meninggalkan dosa mereka dan tidak mau mengembalikan kemuliaan Tuhan. Ini terjadi. Begitu gelisahnya, was-was. Sehingga ketika mereka mengalami ketakutan, maka apa yang terjadi? Kejahatan demi kejahatan akan terjadi. Kejahatan demi kejahatan akan terjadi. Kenapa? Karena masing-masing ingin mendirikan keamanannya. Karena kenapa? Tidak ada damai sejahtera yang sejati. Saudara, kelimacauan yang pertama itu adalah penghakiman Tuhan yang menghantam kuasa-kuasa setan di sepanjang zaman gereja. Sedangkan cawan keenam, seperti materai keenam dan sangkakala keenam, sama. Membawa kita kepada peristiwa-peristiwa klimaks dekat dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Gambaran yang jelas yang diperlihatkan adalah cawannya dituangkan ke atas sungai Efrat. Sungai Efrat yang besar itu sehingga airnya menjadi kering, ayat yang 12 ya. Untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur dikatakan. Saudara, sungai Efrat adalah perbatasan antara tanah yang Tuhan berikan kepada Israel dan musuh-musuhnya yang ada di seberang sungai Efrat. Di zaman Yohanes juga sama. Sungai Efrat adalah perbatasan antara Kekaisaran Romawi di mana orang Israel itu berada di sana. Dan di seberang sungai Efrat adalah Kekaisaran Partia. Kekaisaran Partia itu adalah kekaisaran yang ditakuti yang berada di seberang sungai Efrat itu. Dan kota Babel itu ada di mana? Kota Babel terletak di sungai Efrat. Bicara mengenai sungai itu penuh dengan kelimpahan. Kota Babel terletak di sungai Efrat. Dan dalam kitab Wahyu, Babel melambangkan sistem dunia penyembahan berhala. Dalam perjanjian lama ketika air dipisahkan, air dikeringkan, dibuat kering. Entah dengan tongkat Musa, entah dengan kaki para imam. Ketika air menjadi kering, ketika air dipisahkan, itu artinya Tuhan bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Dipisahkan, umatnya berjalan dengan aman sampai di seberang. Musuhnya mengikuti, masuk ke dalamnya, tapi Tuhan tutup. Ya, jadi air dipisahkan atau dikeringkan artinya Tuhan bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Dan apa maksudnya ketika dikatakan sungai Efrat kering dan keringnya itu mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Saudara, akan ada peperangan di antara kekuatan-kekuatan dunia yang ada. Kekuatan dunia akan berkumpul sebagaimana Parthia dan Roma. Kekuatan besar berkumpul untuk berperang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan Cyrus the Great yang kemudian menggenapi nubuatan kitab Yesaya tentang kejatuhan Babel.
bagaimana kekuasaan daripada Media Persia akan menghancurkan kekuasaan Babel. Cyrus membendung Sungai Efrat. Sungai Efrat ini dibendung oleh dia dan kemudian pasukannya pakai jalan yang sudah kering. Sebagai jalan kemudian untuk masuk ke dalam kota lewat bawah tanah. Untuk serang kota Babel dan kemudian kota Babel itu runtuh. Diambil oleh mereka. Dan Cyrus the Great inilah yang dibuatkan dan kemudian mengeluarkan keputusan bahwa orang-orang Yahudi balik ke Yerusalem. Nubuatan 70 tahun setelah pembuangan digenapi. Saudara ingat, sebagian besar wahyu itu adalah simbol, itu bukan literal. Kalau surat-surat yang lain itu adalah literal dan ada beberapa simbol. Tapi kitab wahyu terbalik. Banyak simbol dan ada sedikit literal. Dan ini saudara, ini sangat jelas terlihat ketika kita lihat ayat 13. Wahyu 16 ayat 13. Kita lihat bersama-sama ya. Ini sangat jelas, ini simbol. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang buas ya. Dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya, jadi ini bukan benar-benar naga muncul, ini simbol. Ini apa saudara? Ini Tritunggal palsu. Naga, binatang buas, lalu nabi-nabi palsu. Ini adalah lambang dari iblis, lalu pemerintahan antikristus dan guru-guru palsu di masyarakat dengan roh palsunya di dalam bahkan gereja juga yang terorganisir. Sama, meniru Allah Tritunggal. Ada peran Allah Bapanya, ada peran Allah Anaknya, ada peran Allah Roh Kudusnya. Iblis, pemerintahan tirani antikristus dan guru-guru palsu di masyarakat dan di dalam gereja yang terorganisir. Soalnya dunia sih nggak ngerti ya, akan anggap semua agama atau Kristen sama. Tapi Tuhan Yesus sejak 2000 tahun lalu mengatakan akan ada datang dan penyesat-penyesat itu. Dengan tanda-tandanya yang ajaib bahkan. Saudara, iblis melepaskan serangan rohani. 3 roh najis yang menyerupai katak. Dan ini kembali lagi kalau kita ingat katak, kita ingat apa saudara? Sebagaimana sebelumnya minggu lalu ya. Tulah di Mesir. Tulah di katak. Ini merujuk kepada peristiwa keluaran ketika Tuhan mengirimkan tulah katak ke Mesir. Ketika katak-katak itu dikirimkan, ketika katak-katak itu datang saudara, masuk ke dalam setiap rumah. Itu sesuatu yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Menyebarkan kekotoran, mengeluarkan suara yang mematikan pikiran. Kerusakan dan tipu daya dari perkataannya begitu halus dan licin. Begitu jugalah iblis yang jahat dibandingkan dengan katak. Begitu halus, begitu licin. Dan ketika ngomong dikatakan kamu mencemooh kekristenan. Oh tidak, kalau kamu tersinggung kami tidak bermaksud demikian. Wah begitu halus dengan liciknya. Dengan segala tipu dayanya. Kebenaran diputar balikan. Dengan tanda-tanda yang menipu semua bangsa. Kemudian dikumpulkan. Ini dilakukan. Berkumpul dalam peperangan yang klimaks melawan Tuhan. Dan pemazmur katakan, raja-raja di bumi mengatur diri mereka sendiri dan para penguasa berunding bersama melawan Tuhan dan melawan orang yang diurapinya. Dia yang duduk di surga tertawa, Tuhan menertawakan mereka. Peristiwa sebagaimana di zaman ketika manusia mendirikan menara Babel, lalu lihat ke atas, mana tidak ada Tuhan? Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan untuk melihat apa yang sudah dibangun manusia dengan keangkuhannya, Tuhan pun harus melihat ke bawah. Artinya gak cukup tinggi, jauh-jauh di bawah. Dan Tuhan menyerahkan mereka. Hal yang sama terjadi, maka dari kekuatan-kekuatan dunia akan berkumpul bersama, kemudian menyerang dan mencemooh yang maha kuasa. Tapi Tuhan menertawakan mereka. Bel berkata, bangsa-bangsa ditipu dengan berpikir bahwa mereka berkumpul untuk memusnahkan orang-orang kudus. Tetapi pada akhirnya mereka dikumpulkan bersama oleh Allah hanya untuk menghadapi penghakiman mereka sendiri di tangan Yesus. Lalu kita lihat di akhir daripada ayat ini, saya sengaja lompat saudara. Ayat 16,
Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, artinya gunung Megido. Har itu gunungnya. Megido itu adalah sebuah kota benteng yang ada di barat laut Yerusalem. Barat laut itu di barat laut ya. Jadi di bagian atas ya, sebagian barat ya. Dan di sana saudara ada dataran namanya Esdraelon. Dekat Megido itu, Esdraelon. Dan di sana pernah terjadi pertempuran besar di zaman dahulu. Dan pertempuran yang terjadi juga di sana yang dekat dengan zaman kita adalah pertempuran Napoleon dengan tentara Inggris pada Perang Dunia Pertama. Di sana. Menghadap ke arah lembah daripada dataran ini. Di arah timur lautnya ya. Jadi timur di atas ya, timur lautnya. Itu ada Gunung Tabor. Gunung Tabor itu di mana Deborah dan Barak melancarkan serangannya dari sana. Lalu di tenggaranya ada Gunung Gilboa, tempat Raja Saul dibunuh oleh orang Filistin. Lalu di barat lautnya ada Gunung Karmel, di mana Elia berhadapan dengan para nabi-nabi Baal di sana. Dan di dataran ini, di dataran yang sama, Gideon meniupkan sangkakala dan kemudian menggulingkan bangsa Midian. Dan di dataran ini juga Raja Israel yang terakhir, Yosia, mati dalam pertempuran melawan Firaun Neko. Dan Derek Thomas mengatakan, maka sangatlah tepat jika Megido melambangkan lokasi peperangan Tuhan melawan kuasa kegelapan dan pertempuran terakhir yang dahsyat digambarkan terjadi di sini. Dan kemudian beberapa ahli berpikir dan mempunyai pendapat bahwa pertempuran ini akan terjadi secara literal. Kekuatan dunia akan berkumpul di Megido untuk menyerang Yahudi di masa yang akan datang, dikatakan ya. Tetapi itu tidak sesuai dengan sifat simbolis dari kitab Wahyu, dari penglihatan-penglihatan dari kitab Wahyu. Lagi pula, Megido itu tidak bisa menampung satu formasi militer besar saat ini. Untuk sekarang kalau perang itu jumlahnya jauh lebih besar. Satu formasi militer itu sangat besar. Tempat Megido, dataran itu pun sudah tidak mencukupi. Apalagi ketika dari bangsa-bangsa bergabung membentuk formasi yang lebih besar lagi. Jadi ini tidak secara literal terjadi. Ini adalah simbolisme. Walaupun simbol, tapi saudara jangan anggap remeh akan hal ini. Walaupun simbol, tapi ini juga adalah suatu peristiwa yang nyata yang akan terjadi di masa depan. Peperangan terakhir antara kekuatan iblis, di mana di belakangnya menggerakkan segala sesuatu akan terjadi. Kuasa-kuasa anti-Kristus yang di belakangnya itu adalah iblis, berkumpul bersama berperang melawan umat Tuhan. Dan Yesus berkata sebagaimana yang dikatakan dalam perikop yang kita baca ini, saudara. Yesus katakan, Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dahsyat untuk menyesatkan. Kalau mungkin orang-orang pilihan pun bisa disesatkannya. Matius 24 ayat 24. Mereka akan muncul dan justru membinasakan. Anehnya, mereka muncul, mereka kumpulkan, tapi justru membinasakan mereka yang binasa karena tipu daya. Yang kena tipu daya malah binasa, saudara. Surah Wahyu 20 nanti menyampaikan kepada kita bahwa pada akhir zaman ini iblis akan diizinkan untuk menipu bangsa-bangsa untuk terakhir kalinya. Diizinkan untuk menipu bangsa-bangsa untuk terakhir kalinya. Dan itu skala yang masif. Dia akan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk berperang. Berbaris di atas dataran yang luas di bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Wahyu 20 katakan ayat 8-9. Dan pada saat itu di tengah-tengah gereja Tuhan tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kristus datang untuk menyelamatkan gerejanya dengan menunggangi kuda perang berwarna putih. Dalam kebenaran ia menghakimi dan berperang. Dan dari mulutnya keluar pedang tajam untuk membinasakan bangsa-bangsa. Wahyu 20 katakan. Dan Robert Mons mengatakan konflik besar antara Allah dan setan
antara Kristus dan antikristus yang berada di balik perjalanan sejarah yang membingungkan. Pada akhirnya akan menghasilkan sebuah perjuangan terakhir di mana Allah akan muncul sebagai pemenang dan membawa semua orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Inilah Harmagedon. Inilah Harmagedon, kata Robert Mons. Saudara, situasi gereja Tuhan akan sama seperti situasi Deborah dan Barak. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada orang yang bisa lepas daripada kuasa dosa. Dan pada saat itu, apa yang terjadi? Tentu kena efek dosa ya. Menangis, merintih, memohon kepada Tuhankah? Sebagaimana Deborah dan Barak, sebagaimana Yosafat dan Hizkia, atau tetap kekeh? Tidak, Tuhan tidak ada, nggak ada kaitannya ini. Ekonomi yang terus merosot ini nggak ada hubungannya. Politik nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan. Bencana alam nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Gempa yang terjadi, badai yang datang nggak ada hubungannya sama sekali. Dari permulaan firman Tuhan katakan, karena dosa. Saudara mau pada posisi yang mana? Pada posisi yang mana? Situasi gereja Tuhan akan sama seperti situasi Deborah dan Barak. Situasi gereja akan sama seperti situasi Yosafat dan Hizkia. Tetapi pada akhirnya ketika saudara berseru memohon kepada Tuhan, dan pada di akhir zaman Yesus menepati janjinya, dia akan datang sendiri menyelamatkan umatnya dan menghukum musuh-musuhnya. Saudara, ketika penganiayaan terhadap kekristenan semakin hebat di seluruh dunia, biasanya orang Kristen akan bagaimana? Mungkin akan takut. Saudara, gak usah takut. Justru itu yang diinginkan. Kabarkan kabar baik. Kasih Tuhan yang besar telah dicurahkan, menyelamatkan mereka. Saudara, tidak usah takut mengabarkan Injil Tuhan. Iblis mau supaya kabar baik jalan keselamatan ini jangan sampai didengar. Iblis berusaha menekan itu dengan propaganda dan tipu daya yang begitu liciknya. Firman Tuhan disampaikan, kitab Wahyu diberikan kepada kita supaya kita jangan takut. Memang ini akan terjadi. Saudara, jangan kecewa, bersandar kepada Tuhan. Saudara, ketika kita melihat ini semakin terjadi dari seluruh penjuru, semakin menganiaya kekristenan, justru kita semakin melihat bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau dosa dulu disembunyi-sembunyi, sekarang dosa dibuka, dipamer-pamer. Dengan semakin bebas dan semakin liar. Justru ini semakin menyatakan bahwa kedatangan Kristus semakin dekat. Ingat, kitab Wahyu katakan meskipun kesengsaraan terakhir akan begitu hebatnya, tetapi waktunya berlangsung relatif singkat. 3,5 hari, tentu ini semua simbolis ya, atau setengah masa dikatakan. Yesus berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, tegakkanlah tanganmu, angkatlah kepalamu, sebab penebusmu sudah dekat. Kesempatan masih ada. Beritakan kabar kasih Tuhan supaya orang lain pun boleh diselamatkan. Ketika saudara kecewa karena kegagalan dalam pernikahan atau gagal sebagai orang tua, saya tidak bisa mempertahankan pernikahan ini, mungkin saudara katakan. Ya, ini juga yang terjadi dalam seluruh dunia, bukan? Setelah menikah pun kemudian cerai, menikah pun kemudian cerai. Sama toh, mungkin ada yang ngomong seperti itu, gak ada kaitan dengan dosa. Tapi saudara, saya harap ketika saudara kecewa dan gagal, ini datang dalam kehidupan pernikahan saudara. Saudara lihat Tuhan berseru, sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab berseru. Ketika saudara merasakan, saya gagal sebagai orang tua mendidik anak-anak saya. Bukan kemudian kita merampas dengan menjaga keamanan kita dengan uang, dengan segala macam. Bukan. Datang kepada Tuhan, mohon kepada Dia. Saya tidak sanggup Tuhan sebagai orang tua. Saya telah gagal. Karena dosa memang bisa dosa masyarakat. Dosa yang ada di dalam diri kita sendiri juga. Atau saudara terpukul karena kebodohan saudara yang mencoba-coba hidup dalam dosa. Karena coba-coba hidup dalam dosa itu kemudian membuat saudara hancur dalam keputusasaan karena efek dosa. Membuat saudara mengalirkan air mata
yang mencabik-cabik jiwa saudara. Sebagai orang Kristen, Megido mendorong saudara untuk berseru kepada Tuhan. Yosafat, Hizkia, Deborah, Barak pun demikian, memohon kepada Tuhan. Saudara akan menemukan bahwa jawaban Tuhan yang menghiburkan orang-orang kudus di zaman yang lalu juga akan berbicara kepada saudara juga saat ini. Saudara, Yesaya katakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan memanggil engkau dengan namamu, dengan pribadi. Ini Bu Patricia, Pak Jamie, memanggil secara pribadi. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku melalui sungai-sungai, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, terkhususnya kematian, itu pun tidak akan membahayakan engkau. Tetap kematian pun tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Jiwa kita begitu aman di tangan Tuhan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Dan saudara perhatikan kembali ke ayat yang 15 yang tadi saya lompat. Ayat 15 dari Wahyu 16. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, ini kan dalam penglihatan. Tiba-tiba perkataan ini muncul di tengah, blek gitu ya. Ada tanda petiknya. Perkataan Yesus ini, saudara. Perkataan Yesus ini menerobos masuk ke dalam penglihatan Yohanes. Artinya bahwa ini penting untuk diperhatikan. Saudara, Yesus akan datang secara tidak terduga. Tiba-tiba menampakkan diri kepada musuh-musuhnya seperti seorang pencuri yang datang pada malam hari. Tidak terduga. Dan dikatakan berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya tidak tertipu oleh kebohongan dunia. Kalau saudara saat ini mungkin nggak tahu ya, ini bohong atau benar, palsu atau ini palsu atau benar, gitu, nggak tahu. Kejar, cari dengan kerendahan hati, mohon kepada Tuhan. Bahkan setiap pendeta pun dengan hati yang rendah memohon kepada Tuhan, mencari kebenarannya, apa yang ingin Tuhan nyatakan. Berjaga-jaga artinya tidak tertipu oleh kebohongan dunia, tidak terperangkap dalam keberdosaan cara-cara dunia. Cara-cara dunia itu begitu mahir, saudara. Begitu hebatnya. Seringkali melampaui pemikiran kita. Teknologi maju, kejahatan pun makin maju semakin dipergunakan. Orang Kristen adalah orang-orang yang dikenakan pakaian kebenaran Kristus. Dikatakan, kita tidak boleh mengenakan pakaian dunia atau meninggalkan kesetiaan kita kepada Kristus. Kalau kita lakukan, maka kita akan dipermalukan seperti mereka yang tertangkap basah di depan umum, yaitu telanjang dan kelihatan kemaluannya. Dikatakan. Oleh karena itu, panggilan kita sebagai orang Kristen adalah hiduplah sebagai orang Kristen dengan pakaian kebenaran Kristus yang telah diberikan kepada saudara. Membawa pengharapan orang Kristen, menerapkan iman Kristen ke dalam kehidupan Kristen yang sejati. Saudara bisa gagal, ya bisa gagal, tapi saudara jangan terus di dalamnya. Bangkit berdiri, mohon kepada Tuhan yang menebus dosa saudara, memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan kembali untuk kemudian bangkit kembali menjadi berkat bagi orang banyak. Berusaha hidup dengan kuasa kasih karunia Tuhan hari demi hari, dengan mata yang terus tertuju kepada kedatangan Kristus, dan ini untuk membawa kita kemudian bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara, setiap kita pada akhirnya akan berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi. Dengan pakaian apakah saudara akan menghadapinya? Pakaian berdosa kitakah? Atau pakaian kebenaran Kristus yang kita terima atas kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma ketika saudara percaya kepada Dia? Dengan pakaian apakah saudara akan menghadap Tuhan? Saudara ingat, upah dosa ialah maut. Betapapun orang menyangkalinya,
itu berbau kuat pada tubuh kita. Setiap kita akan mati. Karena upah dosa ialah maut. Saudara, menyangkalinya pun itu tetap akan datang. Tapi adalah anugerah Tuhan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Jikalau pakaian kebenaran yang saudara kenakan, pemberian daripada Tuhan itu saudara kenakan, maka berbahagialah saudara. Saudara beroleh hidup yang kekal. Ini yang disampaikan dalam kitab suci. Ini yang ditutupi oleh iblis. Jangan sampai dunia mendengar hal ini. Jikalau saudara sudah mengenakan pakaian kebenaran Kristus, muliakanlah Dia. Kita tidak perlu khawatir lagi akan kehidupan kita, akan uang kita, akan bagaimana keamanan kita. Tuhan sudah menjanjikan, lihat burung di udara. Jangan kamu khawatir, lihat bunga di bakung. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu amannya kita, sehingga kita bisa dengan bebas mengabarkan berita Injil bahagia ini kepada orang banyak. Jikalau pakaian kebenaran yang sudah saudara kenakan, jadi sekarang saudara muliakanlah Tuhan dengan kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Jikalau saudara tidak tahu, ini saya pakai pakaian berdosa atau pakaian kebenaran. Jika pakaian saudara adalah pakaian berdosa, kesempatan kita itu ada batasnya. Kesempatan Anda itu bisa tidak ada sebelum kesempatan Anda tidak ada. Jikalau saudara mau bertobat dan percaya kepada Yesus, Dia akan membasuh dosa-dosa saudara melalui darah penebusannya di kayu salib. Dia akan menerima saudara ke dalam hadirat Bapa, memberikan pakaian kebenarannya kepada saudara untuk saudara kenakan pada hari besar Allah yang maha kuasa. Dengan perumpamaan pernikahan anak domba, saudara. Ini disampaikan kepada orang Israel. Yang tidak mengenakan pakaian ini diusir. Yang mengenakan pakaian ini disambut. Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, artinya percaya kepada Allah Bapa, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak turut dihukum, tetapi ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Percayakah kau saudara? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Hendri boleh pimpin kita di dalam doa. Boleh menggunakan mic yang di depan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Engkau yang mengatur zaman. Tapi Engkau juga Allah yang memperhatikan kami satu persatu. Engkau yang mau dekat dengan kami, mengenal kami. Bahkan Engkau, Bapa, telah mengutus Tuhan Yesus bagi kami, sehingga kami boleh mengenakan jubah kebenaran Kristus. Kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh hidup menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami hari ini sudah mendengar firman-Mu. Kau ingatkan kami ya Bapa, supaya kami sungguh takut akan Kau. Kami hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, tapi kami punya Tuhan yang menjaga kami. Tolong kami supaya kami jangan ikut ke dalam arus yang jahat, tapi kami sungguh berpaut pada Engkau ya Tuhan. Arahkan mata kami ya Bapa, hati kami selalu dekat dengan Engkau. Kesulitan apapun yang kami hadapi, kiranya mengingatkan kami bahwa Engkau mau membentuk kami lebih lagi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.